Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Latifatul Husna. Saya mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Di sini saya akan membacakan review materi PBAK 2021. Pada hari pertama PBAK, tentang wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau lahir di Kota Blitar 26 Agustus 1971. Alamat Jalan Joyoharjo, Merjosari, Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran. Pasca sarjana dengan 15 program studi. Jadi, program studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik S1, S2, S3 ada 46. Kampus ini berada pada tahap International Recognition dan International Reputation. UIN mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Pada tahun 2020, sudah ada 4 prodi yang mendapatkan sertifikasi ONKA. UIN memiliki kelebihan dalam penyelenggaraan pendidikan yang integratif dalam memadukan sains dan agama Islam untuk membentuk karakter mahasiswa. Dapat pengembangan bahasa, yaitu bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Ada rumah tahfidz atau HTQ, terdapat hampir 2.000 mahasantri tahfidz. Dan juga ada rumah moderasi mahasiswa. Pembelajaran minimal 8 semester, ada 150 sampai 160 SKS. Penelitian seperti skripsi, tugas akhir dan riset, PKL, KKN, ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, dan wisuda. Ciri khas UIN Malang yaitu ada mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah MPK yaitu meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Ada juga mata kuliah fakultas, ada juga rumpun mata kuliah prodi. Sistem akademik, seluruh mahasiswa harus memprogram mata kuliah kecuali mahasiswa baru, dikarenakan mahasiswa baru sudah otomatis. Di tengah semester akan ada UTS, di akhir semester akan ada UAS. Dan dalam UAS itu akan keluar KHS atau kartu hasil studi. Jumlah IPK akan menentukan SKS di semester selanjutnya. Materi yang kedua tentang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Beliau lahir di Malang tanggal 20 Desember 1967. Alamat Jalan Joyo Utomo 5E, Merjosari, Lowokwaru, Malang. Mahasiswa harus berpikir ilmiah atau berpikir dengan ilmu dan agama. Perilaku positif sebagai mahasiswa yaitu tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang dari pakaian, perkataan, perilaku, body, dan kebiasaan. Menjadi mahasiswa harus kreatif atau selalu tampil di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya. Ada 18 unit kegiatan mahasiswa. Ada 18 unit kegiatan mahasiswa seperti presenter atau simponi, resimen mahasiswa, pramukaan, dan lain-lain. UIN mengajak seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dalam intrakampus atau intrakurikuler yaitu DEMA dan SEMA yang menyelenggarakan kegiatan mahasiswa. UIN juga menyediakan banyak beasiswa seperti beasiswa berprestasi. Bagi mahasiswa ingin menyalurkan pendapat pada kampus bisa menggunakan Senat Universitas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Lanjut pada hari kedua yaitu tentang kemahasiswaan. Yang pertama yaitu DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketuanya adalah Kak Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu
sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua yaitu SEMA atau Senat Mahasiswa, diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, pengarahan. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi dan UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijaksanaan organisasi kemahasiswaan. Wewenang dari SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksaan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang pertama adalah Menwa, organisasi bersejarah dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada 1957 di Jawa Barat. Semboyannya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi dari resimen mahasiswa mewujudkan sifat bela negara dinara mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa. Arti lambang Wiracaktiyuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan, lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Yang kedua ada UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandra Wulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjangsana atau Warcap, Warda, dan Kuarnas, perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan UPS Diklat. Yang ketiga, UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa, Disnatalis. 6 bidang sosial kekeagamaan, dikten atau pendelegasian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, rutang kesehatan atau cek obat, edukasi kesehatan, donor darah,
delegasi Timkes, penelitian pengembangan atau webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas atau konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Selanjutnya UKM GGB atau Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Selanjutnya UKM SR atau Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, kiroah, MC, qosidah, nasyid, sholawat, gambus. Selanjutnya UKM teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi seperti mendaki, sosial seperti bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, dan susur goa, dan ilmiah. Selanjutnya ada UKM Junior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur, kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya ada UKM Kopma, Padang Bulan. Dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak DRS Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha, pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jawa Timur, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konten pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Selanjutnya UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. 6 departemen, event organizer, departemen studio atau jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, dan departemen social development. Spesifikasi player seperti vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player seperti event organizer, sound engineering. Gimana, Mbak? Engineering. Ya? Engineering. Ya bener kan, engineering. Sound engineering, MC, multimedia, home recording. Selanjutnya ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin try-in atau agenda rutin tiap tahun, gas huku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM selanjutnya yaitu Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan, diklat, pameran, hunting besar. UKM Simfoni, platform Simfonim, program harian, Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Program mingguan, Symphony Weekend Show, Debak, Symphony Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mommy, English Day,
Yaumul Arabi, program unggulan off-air atau Symphony Indie Awards, station, on-air, daily program, dan weekly program. Selanjutnya ada UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M kajian melatih nalar melalui kajian penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Keorganisasian LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. Selanjutnya UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani, fisiologis teks UAMP melambangkan independensi. Produk Q-Pods berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi job news yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Selanjutnya yaitu materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang dibawakan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harus sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar lulusan ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN Malang ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Malang ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci penanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah, memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID-19. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan. Di year of year kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu menjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 3,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi Helix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak banyak model pandemik.
akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital dan di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti menaikkan hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri. Menjadi kekuatan teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar dalam Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekular, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan kebijakan pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 tentang beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan ilmu tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, politik despotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan skripsi moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Lulus UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, seperti bisa menjadi lainnya. Dah kok. Mbak, bentar dulu. Saya Dewi Latifatul Husna. Sekian materi yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.